Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita memasuki bab tentang heat exchanger. Jadi di sini kita akan mampu melakukan perhitungan perpindahan panas pada alat penukar. Jadi khususnya pada alat penukar panas heat exchanger. Ini jadi di sini kita akan bisa pertama mengetahui tentang tipe-tipe heat exchanger. Kedua, hal yang paling penting pada saat kita bisa mampu memahami tentang overall heat transfer coefficient atau koefisien perpindahan panas menyeluruh. Di situ juga ada fouling factor, yaitu faktor kegagalannya. Nah, ketiga, nanti kita bisa melakukan proses desain heat exchanger dengan dua metode. Pertama LMTD, dan kedua ada NTU. Jadi seperti ini. Nah, kita perlu belajar dua metode ini untuk apa? Kita perlu mendesain heat exchanger berdasarkan pada data yang kita miliki. Jadi data yang kita miliki akan menentukan metode mana yang paling sesuai untuk kita gunakan dalam proses desain. Oke, ini tipe-tipe heat exchanger. Jadi sebenarnya heat exchanger diberi nama berdasarkan proses yang ada di dalam heat exchanger tersebut. Contohnya gini, pada saat kita punya heat exchanger dan diberi nama heater, kenapa? Ya, proses utamanya adalah heating. Jadi fungsinya adalah memanaskan. Jadi fungsi heat exchanger itu akan menentukan nama dari heat exchanger tersebut. Contohnya cooler. Ya, fungsi utama adalah mendinginkan. Dan mungkin teman-teman akan sedikit belajar lebih pada saat bagaimana dengan evaporator. Evaporator. Jadi yang patut kita pahami pada saat sebuah heat exchanger diberi nama evaporator, artinya proses yang ada di dalamnya adalah evaporation, artinya penguapan. Jadi di situ adalah proses yang ada di dalamnya adalah proses untuk mengubah fase liquid menjadi fase uap atau vapor. Nah, ini hal yang sederhana yang bisa kita ambil bahwa nanti pada saat kita di lapangan, pada saat kita melihat sebuah heat exchanger, kita akan bisa melihat namanya. Dari nama itu kita akan bisa mengidentifikasi proses apa yang ada di dalam heat exchanger tersebut. Oke. Oke, berikutnya adalah tipe heat exchanger yang dibedakan berdasarkan arah alirannya. Jadi kita pada saat melihat sebuah heat exchanger ini, maka akan ada dua fluida yang terlibat di dalamnya. Pertama ada fluida panas dan fluida dingin. Nah, pada saat heat exchanger tersebut memiliki arah aliran yang searah, arah sana ini, jadi arah panas ke arah kanan, ke fluida dingin juga arah kanan, maka ini yang disebut oleh tipe exchanger adalah tipe parallel flow atau co-current. Nah, pada saat dia berlawanan, sebuah fluidanya ke arah kanan sedang fluida dingin ke arah kiri, maka ini yang disebut counter current atau counter flow atau aliran berlawanan. Nah, dari dua jenis heat exchanger ini kita akan bisa membedakan dari karakteristik temperaturnya. Kita lihat pada saat parallel flow dia akan memiliki aliran searah dan yang fluida dingin akan naik ke atas temperaturnya dan fluida panas akan turun ke bawah. Nah, tapi dalam proses kalkulasi nanti tidak mungkin temperaturnya akan berseberangan, jadi terjadi perpotongan. Tidak mungkin. Karena apa? Karena perpindahan panas terjadi adalah pada saat dari fluida panas ke fluida dingin, dia akan selalu membutuhkan delta T, selisih temperatur. Nah, ini di sini ini adalah profil temperatur dari heat exchanger tipe counter current atau counter flow, di mana akan selalu ada selisih suhu
antara sisi masuk dan sisi masuk fluida panas dengan sisi keluar fluida dingin. Nah, ini akan menentukan besar panas yang akan berpindah dari fluida tinggi, suhu tinggi ke fluida suhu rendah. Nah, dari grafik ini akan menunjukkan pertama X vertikal ini adalah menunjukkan temperaturnya. Nah, apakah yang horizontal ini? Horizontal ini akan menunjukkan letak atau posisi di mana fluida tersebut berada. Jadi di sini kalau kita membacanya, pada saat dia fluida panas masuk di sini, temperatur di sini. Pada saat dia fluida dingin keluar di sini, posisinya di sini. Nah, inilah profil temperatur dari heat exchanger-nya. Nah, berikutnya nanti teman-teman akan belajar juga apa yang dimaksud compact heat exchanger, di mana compact heat exchanger ini memiliki kemampuan mentransfer panas besar dengan temperatur dengan area luas perpindahan panas yang lebih kecil. Oke, seperti ini salah satu contohnya adalah ini compact heat exchanger. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang tipe heat exchanger yang umum digunakan di industri, di aplikasi industri. Jadi adalah tipe shell and tube. Nah, apa yang dimaksud shell? Shell itu adalah casingnya dan tube itu adalah isinya. Jadi ini desainnya adalah berupa ini, ada casing di sini. Nah, di dalamnya ada banyak tube yang mana tube itu akan merupakan penyuplai terbesar dari luas perpindahan panasnya yang terjadi di antara dua fluida. Nah, bagian-bagian utamanya ada rear end heater ini, ada front end heater. Nah, di dalamnya akan ada ini, ada tube-nya di sini, jelas ada tube. Setelah tube ada setelah ada tube di sini, ada sekian beberapa jumlahnya berapa. Nanti akan ada di sini ada nozzle. Jadi ada fluida masuk ke bagian casingnya shell, dia ada nozzle, dan keluarnya di sini. Jadi fluidanya seperti ini. Fluida masuk sebelah sini. Setelah itu dia mengalir dan bersinggungan dengan tube dan keluar di cell outlet di sini. Dan di sini akan ada bubble. Nah, salah satu fungsi bubble adalah, jadi dengan adanya bubble, fluida tidak akan langsung keluar ke sisi outlet shell. Tapi dengan adanya bubble, maka aliran akan bisa lebih lama berada di dalam casing. Makanya akan terjadi pergerakan dari sini mengalir ke atas, turun lagi ke atas. Nah, bagaimana dengan sisi tube? Di sisi tube, fluida akan mengalir dari front end heater di sini, kemudian masuk ke front heater, dan kemudian alirannya akan terbagi di beberapa tube di sini, dan dia keluar di sini. Nah, ingat di sini akan ada bagian lain adalah ini ada tube seat. Jadi di mana tube itu akan berada dan terpasang pada tube seat sini. Nah, jadi untuk menghindari pada saat ini tube-nya panjang, maka akan ada kemungkinan yang terjadi adalah akibat panjang akan terjadi kelendutan di tengah. Untuk menghindari lendutan di tengah, maka dipasanglah salah satunya adalah baffle. Jadi baffle ini akan sebagai penopang dari tube-tube yang ada. Nah, di ujung sini tube akan terpasang pada tube seat sini. Nah, seperti itu bagian-bagiannya. Nah, ini penjelasan di skema ini, di sel and tube ini akan ada informasi berapa di mana aliran itu akan terjadi. Contohnya di sini akan ada keterangan sel, satu sel laluan dan satu sel tube laluan. Jadi gini, maksudnya apa?
Jadi pada saat fluida yang berada di sel itu mengalir dan langsung keluar, ini yang dinamakan satu laluan. Jadi pada saat bagaimana dengan dicup? Kalau dicup, misalkan ini fluidanya masuk dari sebelah ini nih, dia masuk, terjadi proses perpindahan panas satu kali, dan dia pada saat dia kembali lagi ke posisi awal, dia akan terjadi perpindahan panas kembali. Makanya akan terjadi 2 kali proses perpindahan panas. Makanya informasi di sini adalah satu sel laluan, jadi hanya 1 kali perpindahan panas di sel, dan 2 cup laluan. Jadi di bagian cup akan terjadi 2 kali proses perpindahan panas. Nah, bagaimana yang bagian B? Bagian B ini teman-teman bisa lihat dan coba bisa pahami bahwa di sini terjadi 2 kali proses perpindahan panas pada fluida yang mengalir di sel. Makanya 2 sel laluan, 2 laluan. Dan untuk di cup dia terjadi 4 kali proses perpindahan panas. Makanya 4 laluan atau bahasa Inggrisnya 2 shell phases and 4 cup phases. Nah, seperti ini. Jadi teman-teman coba bisa pahami lebih detail. Oke, selanjutnya saya coba tunjukkan detail konstruksi yang lebih mudah dipahami. Saya hanya gunakan di Google dengan hanya menggunakan keyword Hisinger, maka akan muncul tipe-tipe Hisinger. Salah satunya adalah tipe Seancup di sini. Dan di sini kita akan bisa belajar detail konstruksinya. Nah, contohnya adalah ini. Jadi ini adalah ini adalah cupnya, di mana pipa-pipa cup ini akan menjadi area luas perpindahan panas dari fluidanya. Nah, di mana cup ini akan terpasang, inilah dinamakan cup sheet di sini. Ini adalah cup sheetnya. Nah, bagaimana dengan apa yang dimaksud rear header? Nah, ini salah satu teman-teman bisa lihat datanya di sini. Ini yang dimaksud rear header. Nah, jadi pada saat proses perpindahan panas suatu heat exchanger sudah tidak maksimal, kemungkinan terjadi adalah mungkin di dalam heat exchanger itu jadi pengotoran. Makanya perlu proses cleaning. Pada saat proses cleaning apa yang dilakukan? Kita bisa membuka rear heater ataupun front heater tadi, dibuka dan bisa dibersihkan. Nah, seperti ini. Jadi akan terlihat bahwa cup-cupnya akan terlihat seperti ini di cup sheet, dan ini bagian penampang pada saat terlihat pipa-pipanya. Dengan seperti ini kita akan bisa melakukan pembersihan. Nah, karena di industri heat exchanger itu akan memerlukan proses cleaning beberapa jadwal, misal tahunan, untuk meningkatkan kembali performa perpindahan panasnya. Ini teman-teman bisa lihat bagian-bagiannya. Nah, ini contohnya rear heaternya dibuka, ini akan terlihat cup-cup yang terpasang di dalamnya. Nah, jadi yang perlu dipahami adalah pada saat proses perpindahan panas, satu fluida akan mengalir di bagian cup dan satu fluida yang lain akan mengalir di bagian casingnya atau di sel. Nah, di fluida tersebut tidak akan terjadi pertemuan. Jadi hanya panasnya akan berpindah tanpa terjadi percampuran dari dua fluida tersebut. Ini penjelasan datanya sebuah heat exchanger. Ini saya tunjukkan cup-cupnya. Oke. Terima kasih.